Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita diberi nikmat sehat untuk menjalankan aktivitas kita. Shalawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pengaplikasian baris dan deret dalam ekonomi dan bisnis, mata kuliah Matematika Ekonomi yang diampu oleh Bapak Dr. Handes Teddy Rusman MSI dan Ibu Widya Hestiningtyas SPD MPD. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Siska Trilestari dengan NPM 2013031024. Lalu ada Nisa Istiqomah dengan NPM 2013031016. Lalu ada Indah Permatasari dengan NPM 2013031018. Lalu ada Sahrodi dengan NPM 2013031020. Lalu ada Galang Mafati Muhammad dengan NPM 2013031022. Lalu ada Sumawan Hananto dengan NPM 2013031026. Lalu ada Triwahyuni dengan NPM 2013031028. Dan terakhir ada Muhammad Rio Sugiharto dengan NPM 2013031030. Selanjutnya kami masuk ke materi pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok 2. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang barisan dan deret. Apa sih pengertian dari barisan dan apa pengertian dari deret? Nah, barisan sendiri adalah suatu susunan bilangan yang dibentuk menurut suatu urutan tertentu. Bilangan-bilangan yang tersusun itu disebut dengan suku. Suku sendiri dilambangkan dengan huruf U. Nah, untuk deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Dengan kata lain, deret adalah penjumlahan semua suku suatu baris bilangan. Nah, bentuk umum dari barisan bilangan sendiri yaitu U1, U2, U3, dan seterusnya. Suku pertama, baris bilangan dilambangkan dengan huruf A. Jadi A sama dengan U1. Untuk baris aritmatika, U2 dikurang U1 sama dengan B. Dengan B sendiri itu adalah selisih antar suku bilangan. Untuk barisan geometri, U2 dibagi U1 sama dengan R. R itu adalah rasio, di mana rasio merupakan bilangan pengali antar suku bilangan. Bentuk umum dari deret bilangan adalah U1 plus U2 plus U3 dan seterusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu sendiri merupakan barisan yang perubahan antara suku-sukunya berurutan, ditentukan oleh ketambahan bilangan tertentu. Ketambahan bilangan tertentu itu biasanya disebut dalam barisan aritmatika ini adalah beda, dan dilambangkan dengan huruf B kecil. Lalu, rumus mencari beda sendiri ada, yaitu B sama dengan UN min UN min 1 U. Dapat dijelaskan B-nya tadi, beda itu sendiri. UN adalah suku ke N, suku keberapanya. Lalu selanjutnya suku keberapa tersebut dikurangi 1. Lanjut kita akan menggunakan pembuktian rumus dengan angka-angka sederhana, yaitu angkanya 3, 5, 7, 9, dan 11. Lanjut saja, langsung kita masukkan ke rumus. B sama dengan U2 dikurang U2 min 1. Jadi U2 urutan keduanya berapa? 5 dikurang urutan U1. U1 berarti yang pertama 3. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Lanjut, kita akan lanjut ke rumus barisan aritmatika itu sendiri. Dapat di rumusnya adalah UN sama dengan A plus N min 1 dalam kurung B. UN sendiri ada tadi suku keberapa, suku ke N. Lalu A itu adalah suku pertama. Lalu N di sini adalah banyaknya suku. Kemudian dikurang 1. B sendiri tadi bedanya yang udah kita cari. Lanjut kita akan menggunakan pembuktian rumus menggunakan angka sederhana yang tadi. Yaitu kita akan mencari U6. Jadi UN-nya berapa? U6. A-nya berapa? Tadi yang pertama yaitu 3. Lalu tadi banyaknya suku yang mencari kita berapa? 6 dikurang 1 dalam kurung dikali bedanya tadi udah kita temuin 2. Lalu masuk ke rumus 3
ditambah 5 kali 2 10 sama dengan 13. Jadi U6 sama dengan 13. Kemudian kita akan ke soal yang lebih rumit sedikit. Itu lanjut ke slide ini. Yang pertama, soal pertama adalah tentukan suku pertama beda dan suku ke-10 dari barisan 4, 7, 10, 13. Jadi kita dicari adalah suku ke-10-nya atau U10 ya biasanya. Lanjut aja, langsung kita masukin. A-nya tadi berapa? 4. B-nya tadi 7 dikurang 4. Yang tadi UN, U keberapa dikurang tadi kan? Itu 3. Jadi langsung kita masukin ke rumus. UN sama dengan A plus N-1 dalam kurung B. Tadi yang dicari U10. U10 sama dengan B sama dengan 4 ditambah 10 kurang 9. 10 kurang 1 9 dikali 3. Jadi 9 kali 3 ditambah 4 sama dengan 31. Lanjut ke soal kedua, yaitu ini ada soal cerita. Akan saya bacakan. Perusahaan keramik menghasilkan 5.000 buah keramik pada bulan pertama produksinya. Dengan adanya penambahan tenaga kerja, maka jumlah yang dihasilkan juga ditingkatkan. Akibatnya, perusahaan tersebut mampu menambah produksinya sebanyak 300 buah setiap bulannya. Jika perkembangan produksinya konstan atau sama setiap bulannya, berapa jumlah keramik yang dihasilkan pada bulan ke-12. Jadi ini rumus mencari U12. Langsung aja diketahui A sama dengan 5.000, B sama dengan 300, N-nya tadi berapa? 12 yang ditanya. Jadi ya ditanya U12 sama dengan penyelesaiannya, langsung masukin rumus. U12 sama dengan 5.000 ditambah 12 min 1 dikali 300. Jadi U12 sama dengan 8.300. Jadi pada bulan ke-12 perusahaan tersebut akan menghasilkan 8.300 buah keramik. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang deret aritmatika. Deret aritmatika adalah penjumlahan semua dari suku barisan aritmatika. Jika suku 1, suku 2, suku 3, titik-titik sampai dengan suku N adalah barisan aritmatika, maka suku 1 ditambah suku 2 ditambah suku 3 ditambah titik-titik sampai dengan suku N merupakan deret aritmatika. Jumlah N suku pertama disimbolkan dengan Sn. Rumus jumlah N suku pertama adalah Sn sama dengan 1/2N dalam kurung A ditambah UN. Atau Sn sama dengan 1/2N dalam kurung 2A ditambah buka kurung N kurang 1B. Contoh soal pertama. Diketahui deret aritmatika 4 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 16 ditambah titik-titik. Berapa jumlah 25 suku pertama? Baik, penjelasannya Sn sama dengan 1/2N dalam kurung 2A ditambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung B. S25 sama dengan 1/2 25 dalam kurung 24 ditambah buka kurung 25 dikurang 1 tutup kurung 4. S25 sama dengan 1300. Contoh soal yang kedua. Berdasarkan contoh soal perusahaan keramik pada pembahasan barisan aritmatika sebelumnya, berapa jumlah keramik yang diproduksi dalam 1 tahun pertama? Diketahui N sama dengan 12, A sama dengan 5.000, maka suku ke-12 sama dengan 8.300, S12 sama dengan 1/2 12 dalam kurung 5.000 ditambah 8.300. S ataupun suku ke-12 sama dengan 79.800. Jadi, jumlah keramik yang diproduksi selama 1 tahun pertama perusahaan keramik tersebut sebanyak 79.800 buah. Sekian dari saya. Barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan yang perubahan di antara suku-suku berurutan disebabkan oleh perkalian bilangan tertentu. Misalkan, suatu barisan bilangan adalah U1, U2, U3, U4 sampai UN-1. UN barisan bilangan tersebut dikatakan barisan geometri.
jika nilai perbandingan untuk setiap suku ke N dalam kurung UN dengan suku sebelumnya dalam kurung UN-1 adalah tetap. Nilai perbandingan itu disebut rasio dalam kurung R, yang dapat diketahui dengan rumus R sama dengan UN atau UN-1, di mana R tidak lebih sama dengan 0 atau R tidak lebih sama dengan 1. Rumus untuk barisan geometri adalah UN sama dengan AR N-1. Sebagai contoh soal, pabrik sepatu pada bulan pertama menghasilkan 200 pasang sepatu. Karena banyaknya permintaan setiap bulannya, pabrik tersebut harus menambah tenaga kerja, yang menyebabkan pabrik tersebut dapat menghasilkan sepatu 2 kali lipat dari bulan sebelumnya. Berapa pasang sepatu yang dihasilkan pada bulan kelima? Jawabnya yaitu diketahui A sama dengan 200, R-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 5. Yang ditanya yaitu U5. Jawabnya U5 sama dengan 200 dikali 2 dalam kurung 5 min 1 sama dengan 200 dikali 24. U5 sama dengan 3200. Deret geometri. Deret geometri adalah bentuk penjumlahan suku-suku barisan geometri. Jika U1, U2, U3 sampai UN adalah barisan geometri, maka U1 plus U2 plus U3 plus U sampai N merupakan deret geometri. Jumlah N suku pertama disimbolkan dengan Sn. Sn sama dengan U1 plus U2 plus UN. Rumus jumlah N suku pertama adalah Sn A R pangkat N min 1 per R min 1 jika R lebih dari 1, dan Sn sama dengan A1 min R pangkat N per 1 min R jika R kurang dari 1. Contoh soal 1. Berdasarkan contoh soal barisan geometri di atas, berapa jumlah pasang sepatu yang dihasilkan pabrik sepatu tersebut pada 1 tahun pertama? Jawabannya S12 sama dengan 200 dikali 2 pangkat 12 min 1 per 2 min 1. S12 sama dengan 200 dikali 4095 per 1. Jawabannya S12 sama dengan 819.000. Aplikasian perhitungan bunga sederhana. Bunga merupakan timbal balik yang didapatkan kreditur atas dana yang dipinjamkan ke debitur. Jika kita minjam uang dari bank, maka kita membayar bunga kepada pihak bank tersebut. Jika kita menginvestasikan uang berupa tabungan atau deposito di bank, maka bank akan bayar bunga ke kita. Jumlah uang yang dipinjamkan atau diinvestasikan di bank disebut modal awal atau pinjaman modal. Dalam bunga sederhana, nilai dari bunga yang dibayar atau diterima tetap pada setiap tahunnya. Karena dasar perhitungan bunga tersebut dari modal awal atau pinjaman pokok. Rumus menghitung bunga sederhana adalah I sama dengan P dikali I dikali N, di mana I besar merupakan jumlah pendapatan bunga, P merupakan pinjaman pokok, I kecil merupakan tingkat bunga atau persentase bunga, N sama dengan jumlah tahun. Nilai dari modal awal pada akhir periode ke N adalah jumlah dari modal awal ditambah pendapatan bunga selama periode waktu ke N. Untuk contoh soalnya, hitunglah pendapatan bunga sederhana dan berapa nilai yang terakumulasi di masa datang dari jumlah uang sebesar 12 juta yang diinvestasikan di bank selama 4 tahun dengan bunga 15% per tahun. Di sini dapat diketahui P-nya sama dengan 12 juta, I kecilnya atau tingkat persentasenya bunganya sama dengan 15%, dan N-nya itu selama 4. Jadi dimasukkan ke rumus, jadi I-nya sama dengan 12 juta dikali 15% dikali 4, dan hasilnya 7.200. Jadi dari sini diketahui bahwa bunga sederhana selama 4 tahun itu adalah 7.200, dan untuk nilai pada akhir periode keempat ditambah dengan pinjaman pokok yaitu 12 juta ditambah 7.200 sama dengan 19.200.000 rupiah. Pengaplikasian dalam perhitungan potongan sederhana. Proses yang dilakukan untuk memperoleh perhitungan nilai sekarang dari suatu nilai yang akan datang bila nilai atau Fn tingkat bunga, I, dan jumlah tahun telah diakui, maka rumus untuk memperoleh nilai sekarang atau P adalah sebagai berikut. P
P sama dengan Fn kali 1 per 1 plus I kali N. Dengan keterangan P sama dengan nilai sekarang, Fn sama dengan nilai yang akan datang pada tahun ke N, I tingkat bunga, dan N jumlah tahun yang akan datang. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait pengaplikasian dalam perhitungan potongan sederhana, maka perhatikan contoh berikut. Nona Lisa ingin mengetahui seberapa banyak uang yang harus ia investasikan di bank saat ini jika tingkat bunga di bank per tahun 15%, supaya pada akhir tahun kelima nilai uangnya menjadi 20 juta ribu rupiah. Diketahui F5 sama dengan 20 juta ribu rupiah, I sama dengan 15%, dan N sama dengan 5. Maka penyelesaiannya yaitu P sama dengan Fn kali 1 per 1 plus I kali N. Dengan demikian, masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui ke dalam rumus menjadi P sama dengan 20 juta kali 1 per 1 plus 5 kali 15% sama dengan P sama dengan 20 juta per 1,75 sehingga menemukan hasil akhir yaitu 11.428.500 rupiah. Jadi banyaknya uang yang harus diinvestasikan Nona Lisa adalah sebesar 11.428.500 rupiah. Pengaplikasian dalam perhitungan bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung dengan membungakan pinjaman pokok ditambah bunga dari periode sebelumnya. Pada periode pembungaan, bunga yang baru ditambahkan dengan pokok pinjaman dan jumlah inilah yang akan dibungakan untuk periode selanjutnya. Untuk menghitung nilai pokok pinjaman di masa mendatang, rumusnya adalah Fn sama dengan P buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N. Keterangan, Fn sendiri adalah nilai masa mendatang, P yaitu nilai sekarang, dan I bunga per tahun serta N jumlah tahunnya. Contoh soalnya, jika Bapak J mendepositokan uangnya di bank sebesar 5 juta dengan tingkat bunga yang berlaku 12% per tahun dimajemukan, berapa nilai total deposito Pak J setelah akhir tahun ketiga? Langsung saja ke permasalahannya. P-nya itu 5 juta, kemudian I-nya 12% sama dengan 0,12, N-nya 3. Jadi F3-nya sama dengan 5 juta buka kurung 1 ditambah 0,12 pangkat 3 sama dengan 5 juta buka kurung 1,12 pangkat 3 sama dengan 7.024.640. Jika pembayaran bunga lebih dari 1 kali dalam setahun, maka nilai masa datangnya adalah Fn sama dengan P buka kurung 1 ditambah I per M tutup kurung pangkat N dan pangkat N. Keterangannya Fn nilai di masa datang, P nilai sekarang, I tingkat bunga per tahun, M frekuensi pembayaran per tahun, N jumlah tahun. Contoh soalnya yaitu Nona Arvina ingin menabung uangnya sebesar 1.500.000 di bank dengan tingkat suku bunga yang berlaku 15% per tahun. Berapakah nilai uangnya di masa mendatang setelah 10 tahun kemudian jika dibunga majemukkan per semester tiap tahunnya? P-nya yaitu 1.500.000, I-nya 15% sama dengan 0,5, M-nya 2, dan N-nya 10. Fn sama dengan 1.500 buka kurung 1 ditambah 0,15 per 2 tutup kurung pangkat 10 pangkat 2 sama dengan 1.500 buka kurung 1,075 tutup kurung pangkat 20 sama dengan 6.371.776,5 rupiah. Sekian penjabaran materi dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.